Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perbedaan energi yang diakibatkan adanya perbedaan temperatur di antara satu benda dengan benda lain yang berdekatan. Menurut caranya, perpindahan panas ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Peristiwa konduksi diibaratkan perpindahan buku secara estafet. Yang berpindah hanya buku. Siswa yang memindahkan buku tidak ikut berpindah tempat. Seperti halnya konduksi, perpindahan panas tanpa disertai oleh zat perantaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada perpindahan panas yang diperlukan dan ada juga yang tidak diperlukan. Misalnya, jika kita menginginkan panas pada waktu memasak, agar proses panas cepat sampai ke makanan tersebut, maka kita membutuhkan panas. Jika kita menginginkan agar air di dalam termos tetap panas, maka tentu kita menginginkan agar panas tersebut jangan sampai keluar. Oleh karena itu, kita mengenal 2 jenis benda berlainan dengan perpindahan panas, yaitu konduktor dan isolator. Contoh dari konduktor antara lain besi dan logam. Kemudian, contoh dari isolator misalnya selimut. Selanjutnya spam padi, lalu selubung, teko atau ceret. Dan yang terakhir dinding rangkap. Pindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas pada suatu zat karena adanya aliran di dalam zat tersebut dengan sendirinya. Aliran hanya terdapat dalam zat cair dan gas. Maka konveksi hanya dapat terjadi di dalam zat cair dan gas. Konveksi panas terjadi karena partikel-partikel suatu zat yang suhunya lebih tinggi berpindah dari tempat yang suhunya lebih rendah, secara mengalir dengan sendirinya. Dapat diibaratkan seperti seorang siswa memindahkan buku dari lemari ke meja. Siswa berjalan agar dapat memindahkan buku tersebut. Peristiwa ini merupakan perpindahan panas yang disertai oleh zat perantaranya. Dengan prinsip konveksi ini dapat digunakan juga untuk menerangkan adanya angin darat dan angin laut, serta sistem pemanas. Konveksi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksaan. Pada konveksi paksaan terjadi karena dipaksa, misalnya melalui pompa kompresor sistem pemanas air, dan bergantung juga kepada bentuk serta cara paksaan itu. Sedangkan konveksi bebas yaitu terjadi dengan sendirinya atau alamiah, yang disebabkan adanya perbedaan massa jenis karena perbedaan suhunya. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah suatu cara perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara fisik dan pada hakikatnya bersifat listrik. Misalnya, matahari mempunyai energi panas dan memancarkan energi tersebut yang berbentuk gelombang elektromagnetik ke bumi. Dan di bumi diserap sebagai panas, sehingga bumi terasa panas. Tenaga panas dipancarkan ke permukaan bergantung pada sifat dan juga temperatur permukaan benda. Permukaan semua benda yang dapat menyerap radiasi dengan baik, maka juga dapat memancarkan radiasi dengan baik. Jika ada 2 permukaan yang berlapis perak, satu dicat hitam, dan yang lainnya dibiarkan mengkilap, maka permukaan hitam akan menyerap radiasi lebih banyak daripada yang mengkilat. Akan tetapi, permukaan hitam juga akan memancarkan radiasi lebih cepat daripada yang mengkilat pada temperatur yang sama. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah apabila kita duduk di dekat nyala api dari kayu yang dibakar, maka kita akan merasakan panas yang datangnya dari nyala api tersebut. Udara panas tidak mungkin mengalir mendatar mencapai tempat kita, kecuali melalui radiasi. Yang kedua, antara matahari dan bumi, kondisi tanpa udara. Namun, panas matahari dapat mencapai ke bumi karena adanya radiasi.